Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangsari dengan tema penerapan nilai aneka di lingkungan kerja. Telah hadir Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Karangsari yaitu Ibu Nur Hidayati. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ibu untuk kesediaannya menyediakan waktu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana menurut Ibu agar para ASN dapat menerapkan nilai-nilai akuntabilitas? Untuk menerapkan akuntabilitas di dalam kinerja sebagai PNS itu, kita harus transparansi, harus ada rencana kerjanya, harus ada laporannya, sehingga dapat diterima oleh publik. Iya Ibu, selanjutnya tantangan apa yang Ibu alami dalam penerapan nilai-nilai akuntabilitas? Oke, tantangan di dalam penerapan akuntabilitas orientasi hasil di sekolah kami itu masih kurang diperhatikan. Di dalam melaksanakan tugas, masih sebatas menjalankan pekerjaan, belum terencana, sehingga di dalam pelaksanaan maupun pelaporannya masih kurang maksimal. Untuk nilai-nilai nasionalisme, kiranya kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah Ibu untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme? Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah dengan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila, seperti berdoa dan beribadah, upacara bendera, mengajarkan tentang sejarah nasional, melatih peserta didik dengan bergotong royong, melatih sikap sosial seperti menjenguk teman sakit, kemudian pengambilan keputusan di instansi sekolah selalu dengan hasil musyawarah. Untuk saat ini, apakah ada kendala yang Ibu alami dalam menerapkan nilai-nilai nasionalisme? Tentu saja ada, apalagi di dalam masa pandemi ini. Saat ini karena pembelajarannya secara daring dan ada juga PPKM, itu sangat membatasi interaksi antara guru dengan guru maupun guru dengan siswanya, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak dapat diterapkan secara optimal. Untuk nilai etika publik, bagaimana Ibu menerapkan nilai-nilai etika publik di instansi Ibu? Oke. Etika publik yang diterapkan di sekolah kami itu antara lain menerapkan sikap sopan santun antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, maupun guru dengan siswanya. Kemudian menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan publik. Terus tidak menyalahgunakan wewenang. Adakah tantangan yang Ibu alami ketika menerapkan nilai-nilai etika publik di sekolah Ibu? Oh, tentu saja ada. Di antaranya itu ketika kita memberi contoh yang baik, belum tentu diterima dengan baik. Apalagi jika memberi contoh yang kurang baik. Kemudian penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan publik juga belum optimal. Itu di antara tantangannya. Bagaimana cara meningkatkan komitmen mutu di sekolah Ibu? Caranya yang pertama adalah bahwa kurikulum kita jadikan sebagai pijakan untuk kegiatan selama 1 tahun. Yang kedua, pengembangan diri dengan pendidikan karakter sehingga mutu dapat meningkat. Ketiga, adanya visi dan misi sebagai peningkatan mutu di sekolah. Kemudian keempat, sumber daya harus diperhatikan. Sebagaimana undang-undang guru dan dosen
bahwa seorang guru minimal harus berkualifikasi pendidikan S1. Kemudian dari segi siswanya juga harus ada pendekatan khusus yang sesuai dengan masa pandemi. Jadi walaupun di masa pandemi dengan serba adanya keterbatasan, kualitas siswa harus tetap baik. Baik Ibu, apakah Ibu mengalami kesulitan untuk meningkatkan mutu di masa pandemi saat ini? Tentu saja ada. Contohnya adanya perubahan kurikulum yang harus dijalankan pada masa pandemi ini. Dengan adanya perubahan kurikulum ini menjadikan kinerja para guru juga akan berkurang karena harus menyesuaikan kembali dengan kurikulum yang baru. Kemudian dari segi siswa, dengan adanya pembelajaran secara daring, kemungkinan siswa tidak dapat menyerap pembelajaran secara optimal. Selanjutnya, bagaimana tindakan Ibu agar instansi Ibu terhindar dari korupsi? Tindakan yang harus dilakukan agar terhindar korupsi diantaranya adalah bahwa ASN harus selalu tepat waktu. Ini untuk meminimalisir korupsi. Karena kalau kita mengurangi waktu dengan datang terlambat itu berarti sudah termasuk korupsi. Kemudian selalu menghimbau kepada ASN, baik yang PNS maupun P3K untuk tidak korupsi. Pemberian pembinaan tentang pengamalan sila ke-1 dari Pancasila, tentang keimanan bahwa korupsi itu adalah perbuatan dosa. Kemudian juga pembinaan terkait dengan penggunaan fasilitas negara agar digunakan pada tempatnya. Yang terakhir Ibu, apa pesan Ibu untuk para ASN? Pesannya bahwa seorang ASN harus selalu taat terhadap peraturan. Kemudian ASN juga harus punya jiwa religius sebagai dasar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian ASN juga harus senantiasa menerapkan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Terima kasih Ibu untuk kesediaan waktunya. Semoga bermanfaat. Sama-sama. Sukses selalu. Demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangsari mengenai penerapan nilai-nilai aneka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.